Chapter 986. Tiga Alam Rahasia. Para jenius dari 7 Kaisar Agung sekali lagi berkumpul dan sedang menunggu instruksi lebih lanjut. Mereka yang dipilih untuk pil dan pagoda bela diri sudah pergi, sementara 36 yang dijadwalkan untuk pagoda utama masih menunggu. Jiang Chen tahu bahwa 7 Kaisar berniat untuk memberikan penghormatan kepada pagoda utama terlebih dahulu. Pagoda utama adalah struktur yang melambangkan ibu kota dan dianggap sebagai warisan sakralnya. Sebuah upacara serius perlu dilakukan untuk setiap pintu masuk, dengan segala macam pertanda muncul setelah upacara. Pertanda ini juga memutuskan beberapa spesifik yang berkaitan dengan pembukaan pagoda utama. Butuh sekitar 1 jam bagi 7 Kaisar untuk mengakhiri upacara. Ketika mereka keluar dari pagoda utama, ekspresi mereka anehnya seragam dengan kejutan dan kebetulan. Itu adalah tebakan mudah bahwa auguri di dalam pagoda telah berjalan cukup baik. Tidak ada penjelasan alternatif untuk kegembiraan terkoordinasi dari 7 Kaisar sebaliknya. Semua jenius yang hadir merasakan tingkat antisipasi tertentu. Apa yang bisa membuat 7 Kaisar yang luhur begitu bahagia? Apakah mereka meramalkan sesuatu yang sangat baik? 7 Kaisar bertukar pandang secara komunikatif. Akhirnya, tatapan kolektif mereka memutuskan Kaisar Pifau untuk mengumumkan hasilnya. Tidak ada alasan bagi Kaisar terkemuka untuk menolak. Dia berbicara dengan ekspresi kegembiraan yang tidak salah lagi. Permintaan maaf telah membuat semua orang menunggu. Namun, aku pikir kamu akan menemukan bahwa itu berharga untuk sementara kamu. Petik 2. Kata-kata Kaisar berhasil menggugah rasa penasaran pendengarnya. Pembukaan pagoda ini berbeda dari biasanya. Biasanya, ketika pagoda terbuka, hanya satu ranah rahasia tunggal yang dapat diakses. Namun kali ini, 3 akan dibuka untuk kamu pendatang yang beruntung. Kejadian seperti itu, meskipun tidak sepenuhnya unik, hanya terjadi 3 kali total sejak awal zaman kuno. Karena itu, kamu harus menghitung diri kamu sangat diberkati dengan pemeliharaan. Perkumpulan pagoda Velurium yang tak terhitung jumlahnya telah diadakan sepanjang ribuan tahun, dan hanya 3 kali hal ini terjadi sebelum sekarang. Nada bicara Kaisar Pifau menjadi sedikit lebih bersemangat. Tuan-tuan, ini adalah saat berkah dan saat kehancuran. Di masa lalu, acara-acara khusus ini juga telah menandai era kekacauan besar bagi benua ilahi abis. Sangat mungkin bahwa zaman baru anarki bela diri ada pada kita. Aku di sini bukan untuk bernubuat tentang kiamat, jadi silakan saja menganggap kata-kata aku sebagai saran. Manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Berusahalah sebaik-baiknya dan menerima banyak pengalaman, kemajuan, harta, dan tradisi. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Memperoleh persenjataan yang lebih bervariasi sekarang akan memberikan keamanan yang lebih baik. Petik 2. Semua 36 bangsawan muda di ranking menjadi cukup serius. Mereka menguraikan peluang besar dari pidato Kaisar, tetapi sedikit kekhawatiran juga. Di tengah kerumunan orang, Jisan tidak bisa menolak bertukar pandang dengan saudara lelakinya yang disumpah. Agar kamu bisa lebih baik menghadapi masalah yang akan kamu temui dalam perjalanan ini, aku ingin memberitahu kamu tentang 3 ranah rahasia yang dibuka tahun ini. Secara berurutan, mereka adalah ranah rahasia warisan, petualangan, dan pertempuran. Warisan adalah tempat kultivasi dan meditasi. Petualangan, tempat di mana kamu dapat mengumpulkan pengalaman dan menempa diri sendiri lagi. Akhirnya, pertempuran adalah di mana kamu dapat menguji keberanian kamu, sebuah arena untuk menilai hasil kultivasi kamu. Tahun ini, semua orang di ranking Tuan Muda dapat memilih antara 3 alam rahasia secara bebas. Setiap orang dapat memutuskan sendiri mana yang paling cocok untuknya. Namun, perhatikan bahwa kamu ber-30 dibagi menjadi 4 divisi. Divisi keempat dapat tinggal di pagoda hanya selama 3 bulan, dan beralih di antara wilayah hanya 2 kali. Divisi ketiga akan diberikan setengah tahun dan 4 perubahan. Yang kedua, 1 tahun penuh, 8 perubahan. Dan terakhir, divisi pertama memiliki 2 tahun penuh, dan jumlah perubahan yang tidak terbatas antara bidang rahasia. Petik 2. Rinciannya membuat 9 jenius divisi pertama tersenyum lebar dengan gembira. Menjadikannya masuk 9 besar telah menuai sebagian besar manfaat. Kebebasan untuk berubah di antara alam rahasia akan memberi mereka fleksibilitas tanpa batas. Itu adalah keuntungan luar biasa. Selain itu, mereka memiliki masa tinggal terlama di dalam pagoda utama. Akhirnya, satu pengingat terakhir. Kamu tidak 100% aman di dalam dunia rahasia.
Selain itu, risiko ditendang hadir setiap saat. Adapun kapan itu mungkin terjadi, kamu akan diberitahu begitu kamu masuk ke dalam. Kaisar Pivot tersenyum pada titik ini. Baiklah, aku pikir itu sudah cukup. Aku yakin aku belum menyebutkan segalanya, jadi cobalah untuk mengingat detail yang lebih baik setelah kamu masuk ke dalam. Untuk meringkas semua yang aku sebutkan, ini adalah kesempatan langka. Apakah kamu mati atau mati di sini sepenuhnya terserah kamu. Persiapkan dirimu dan terima token giokmu, karena kerajaan baru menanti kalian semua segera. Perhatikan bahwa token giok kamu adalah bukti peringkat dan identitas kamu. Selain otorisasi kamu, itu akan mencatat semua skor kamu. Jangan kehilangan atau hancurkan. Jika yang terakhir terjadi, kamu akan dikeluarkan secara instan. Petik 2. Masing-masing dari mereka datang untuk menerima token giok sesuai dengan peringkat mereka. Mulai dari nomor 36, para jenius dikirim ke pagoda utama satu persatu melalui formasi transportasi. Secara alami, semua orang yang datang ke depan ditanya pertanyaan yang sama, apa rahasia yang mereka masukkan pertama. Jiang Chen menjawabnya tanpa ragu-ragu. Dia memilih ranah warisan. Dia sangat percaya bahwa itu adalah pilihan yang disukai sebagian besar rekan-rekannya. Ranah rahasia warisan adalah tempat kultivasi dan pemahaman. Seluruh alasan untuk kompetisi yang melelahkan adalah untuk bersaing demi kesempatan ke pagoda Felurium. Lingkungan kultivasi di sana sangat berbeda dari dunia luar. Formasi transportasi diaktifkan, dan ia dibawa langsung ke ranah rahasia warisan. Bis, suara memekakkan telinga terdengar di gendang telinganya. Pada saat berikutnya, ia mendapati dirinya berada dalam dunia Felurium yang penuh warna fantastik. Dia berdiri di atas ladang yang sangat luas. Bahkan dengan mata Tuhannya, ia tidak dapat melihat batas-batasnya. Selamat telah memasuki dunia rahasia warisan. Kamu adalah peserta ke-25 di sini. Sebuah suara tanpa emosi terdengar di dekat telinganya. Ke-25, Jiang Chen mengerutkan alisnya. Jika dia ingat dengan benar, ada 28 pembudidaya yang telah memasuki pagoda sebelum dia, karena dia berada di tempat ke-8. Termasuk dirinya sendiri, seharusnya ada 29. Apakah 4 pembudidaya memilih ranah rahasia lain? Meskipun Jiang Chen sedikit terkejut, dia tidak merasa itu sangat tidak biasa. Orang-orang memiliki sifat yang berbeda. Beberapa secara alami membayangkan risiko dan spekulasi, dan tentu saja tidak ada yang salah dengan pilihan yang tidak konvensional. Itu tidak selalu baik bagi semua orang untuk memilih ranah rahasia yang sama. Pada akhirnya, Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan pilihan orang lain. Dia lebih peduli tentang apa yang dia sendiri bisa dapatkan dari perjalanan ke pagoda Felurium. Setiap peserta memiliki area budidaya sendiri. Semua area terpisah satu sama lain, dan gangguan antara satu sama lain tidak diperbolehkan. Suara lainnya terdengar, kamu berada di ranah rahasia warisan. Harap dengarkan instruksi dengan seksama sebelum melanjutkan. Kamu dengan ini telah menerima hak untuk berkultivasi dalam dunia rahasia warisan, dan misi pertama kamu adalah sebagai berikut, kamu harus memahami 3 obelis Felurium. Perhatikan bahwa kamu harus menyelesaikan tugas dalam waktu setengah bulan atau dihilangkan. Semua yang berhasil akan menerima hadiah secara acak. Apa yang kamu terima hanya ditentukan oleh keberuntungan. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah hal semacam ini baik-baik saja? Hadiahnya ternyata berbeda sampai benar-benar sewenang-wenang. Pagoda Felurium jelas merupakan tempat yang unik. Bahkan di zaman kuno, kekuatan besar seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk membangun struktur yang luar biasa seperti pagoda Felurium. Di samping konstruksi yang berharga, Jiang Chen harus mengakui bahwa terlepas dari kekayaan pengalamannya, pagoda benar-benar sebuah desain yang berbeda. Orang yang membangunnya benar-benar jenius tingkat ilahi. Mereka telah terpelajar dan multitalenta, memiliki penguasaan kekuatan spasial dan pemahaman tentang berbagai jenis mesin yang rumit. Selain itu, mereka pasti sangat kaya. Mustahil untuk merancang menara interdimensional yang ajaib seperti ini tanpa memiliki semua faktor itu. Ketiga obelis Felurium masing-masing berisi misteri bela diri. Yang pertama adalah teknik tinju. Mengamati hal itu beberapa kali, Jiang Chen tidak merasa bahwa tekniknya sangat akrab. Namun, jelas tidak sulit baginya untuk mempelajari teknik di tempat mengingat kekayaan pengalaman tangannya yang kedua. Dia mengerti seluk-beluknya hanya sekitar setengah hari atau lebih. Teknik itu adalah antara teknik ranah bijak dan ranah kaisar dalam hal kompleksitas,
cukup untuk membuat jenius tipikal diduduki selama beberapa bulan. Namun, hampir tidak ada masalah bagi jenius manapun yang terdaftar di ranking Tuan Muda. Tentu saja, pemahaman harus diikuti oleh tampilan langsung dalam bentuk pemeriksaan praktis. Seorang jenius dianggap telah berhasil mempelajari teknik hanya setelah melewati tes yang diberikan oleh cermin. Satu set formulir sudah cukup bagi Jiang Chen untuk lulus tes di tempat. Cermin memberikan evaluasi setinggi mungkin hampir secara instan. Tes Velurium Obelis dibagi menjadi 4 tanda: kegagalan, dapat diterima, luar biasa, dan sempurna. Jiang Chen menerima perbedaan mengesankan, sempurna. Seluruh obelis menjadi rona cian murni, menunjukkan hasil sempurna muridnya. Karena mereka berada di luar formasi pagoda Velurium, ketujuh kaisar tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi di dalam. Namun, mereka masih dapat memperhatikan beberapa hal yang lebih mendasar. Misalnya, mereka mengetahui jumlah orang yang telah memasuki setiap wilayah rahasia. Ya ampun, sepertinya 31 masuk ke warisan, 3 ke petualangan, dan 2 orang gila langsung ke pertempuran. Kebanyakan jenius cukup masuk akal. Jumlah terbesar orang memilih pilihan paling aman. Pergi ke dunia rahasia petualangan dan risiko pertempuran dikeluarkan dari kesalahan sekecil apapun. Petik 2. Aku berharap bahwa para jenius yang tidak ortodoks dapat bangkit menghadapi tantangan. 7 kaisar terlibat dalam percakapan yang hidup. Tiba-tiba, salah satu kaisar berseru, begitu cepat. Ada seseorang yang sudah memahami obelis Velurium pertama di ranah rahasia warisan. Ini baru setengah hari, bukan? Itu tidak bisa dipercaya. Petik 2. Bagaimana bisa? Lihat dirimu sendiri. Di luar formasi pagoda Velurium adalah formasi gambar. Meskipun tidak mencatat spesifik dari dalam pagoda utama, itu melaporkan sebagian besar hasil dan skor keluar. Jadi itu benar juga. Sepertinya mereka yang pertama selesai. Terlebih lagi, lihat, itu skor sempurna. Setengah hari untuk mencapai kesempurnaan, kekuatan pemahaman tidak manusiawi macam apa yang dia miliki. Petik 2. Cepat, berapa nomor geniusnya? Ada keributan di antara para kaisar. Chapter 987. Tuan muda yang mencengangkan Zen. Adegan terus berkedip sampai mereka mengunci jenius luar biasa ini. Ini nomor 8, bukankah itu Pilking Zen? 7 kaisar mungkin tidak ingat nomor orang lain, tetapi siapa yang tidak ingat kejeniusan di belakang nomor 8? Yang paling gelap dari semua kuda dari Genius Rankings, setelah memenangkan peringkat ke-8-nya di Ranking of Young Lord setelah benar-benar mengalahkan Gao Zhan dengan bakat. Pilking Zen, ini adalah nama yang sangat bermerek ke dalam setiap pikiran mereka. Kaisar Pifo menunjuk Raja Pil sebagai pewarisnya setelah itu telah menimbulkan kehebohan yang lebih besar di antara mereka. Itu mengejutkan banyak kaisar dan membuat ibu kota meletus dengan gembira. Haha, Taois Pifo, mata kamu untuk bakat sama tajamnya seperti sebelumnya. Pilking Zen memang jenius yang tidak biasa, Kaisar Mountain Trush berbicara dengan kekaguman yang jelas. Emperor Sky Splitter juga menghela nafas. Daois Pifo selalu mengakui permata dari masa. Kamu menemukan Tuan Muda Fan saat itu, dan sekarang Tuan Muda Zen juga. Dengan masing-masing dari mereka lebih berhasil daripada yang terakhir, aku benar-benar sedikit cemburu. Saudaraku, semua Velurium Capital berspekulasi bahwa kamu telah lama menempatkan Tuan Muda Zen sebagai pion tersembunyi. Apakah rumor ini benar? Petik 2. Kaisar-kaisar lain juga memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada Kaisar Pifo, jelas juga ingin tahu. Dia tertawa pelan. Seorang jenius sejati lahir sebagai hasil dari zaman. Aku hanya menemukannya. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa aku telah mengolahnya atau membuat rencana spesifik untuknya sejak awal. Petik 2. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kamu membesarkannya. Pilking Zen memiliki pil yang menakjubkan dan potensi dao bela diri yang benar-benar membuatnya menjadi seorang kultivator unik dalam sejarah Velurium Capital. Petik 2. Dia bukan hanya satu-satunya, dia sama langka dengan skala naga atau bulu burung phoenix. Petik 2. Kaisar Pifo tersenyum sedikit. Masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Lagi pula, mungkin dia sudah memahami misteri obelis sebelumnya. Petik 2. Itu masuk akal juga. Pilking Zen memiliki banyak pengalaman dan bakat luar biasa. Mungkin dia sudah melakukan kontak dengan teknik ini di masa lalu. Setelah menguasai obelis pertama, Jiang Chen terus maju dan melanjutkan ke yang kedua.
Yang kedua adalah yang melibatkan pengerasan hati dan pikiran, dengan kesulitannya yang terasa lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak hanya dibutuhkan pemahaman yang kuat tentang bela diri Dao, tetapi kekuatan pikiran, pengamatan, dan persepsi yang lebih kuat juga dibutuhkan. Ada 99 gambar pada obelis ini, dan masing-masing mewakili teknik pisau. Apa yang harus dilakukan kandidat adalah membedakan mana dari teknik pisau ini yang tidak seperti yang lainnya. Semua teknik tampak seperti mereka berasal dari aliran pemikiran yang sama, jadi tidak ada perbedaan mendasar di antara mereka. Ini membuat tes lebih sulit, karena semua teknik terlihat sama. Jiang Chen sepenuhnya mengerahkan kepala psikisnya dan mengamati 99 gambar, bilah yang berbeda mengikuti jalur imajiner dalam benaknya. Ini tidak diragukan lagi satu set lengkap teknik pisau dan bahkan mencakup seluruh sekolah bela diri pemikiran. Itu akan berfungsi sebagai bahan yang baik untuk seorang kultivator kerajaan. Jika mereka tidak dapat mengidentifikasi struk teknik 99 mana yang berbeda, itu berarti pembudidaya tidak sepenuhnya memahami teknik tersebut. Hasilnya, mereka hanya bisa menebak secara membabi buta, dan peluang keberhasilan mereka akan sangat rendah. Mengingat standar dari ranking Tuan Muda, mereka semua pasti bisa mengetahui struk mana yang menonjol diberikan waktu yang cukup. Dan waktu adalah medan yang tepat untuk mereka berlomba. Mereka hanya punya waktu setengah bulan untuk menghabiskan 3 obelis, yang sangat meningkatkan tingkat kesulitan. Poin kunci lainnya adalah bahwa urutan pukulan dikacaukan, sehingga tidak ada harapan dalam menemukan jawabannya dengan secara berturut-turut memilah setiap struk. Kontes ini tidak hanya melibatkan dasar bela diri Dao, tetapi juga potensi dan pemahaman Dao bela diri. Untungnya, membedakan hal-hal seperti itu merupakan salah satu kekuatan Jiang Chen. Mereka semua diminta untuk mendekonstruksi teknik pedang ini, tetapi pikirannya beroperasi pada kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan rekan-rekannya. Dia memanggil koleksi besar kenangan dan fondasi dari kehidupan masa lalunya, menyebarkannya sepenuhnya. Dia memasukkan setiap pukulan ke dalam benaknya dan memesannya kembali, mengatur dan menganalisisnya. Dia membenamkan dirinya dalam tugas ini ketika tekniknya menjadi semakin jelas baginya. Setelah kira-kira 8 jam, berbagai pukulan perlahan-lahan menempatkan diri pada urutan tertentu. Mata Jiang Chen tiba-tiba melebar dengan sukacita. Seperti yang aku pikirkan, struk ini terlihat berbeda, tetapi maknanya tumpang tindih dengan yang sebelumnya, dan ia bertransisi dengan kaku ke struk berikutnya. Tidak terlihat berbeda jika dianalisis secara terpisah, tetapi ketika ditata seperti ini, jelas bahwa itu mungkin dapat mengikuti yang sebelumnya, tetapi tidak mungkin mendahului yang mengikutinya. Ini yang tanpa ragu. Meskipun Jiang Chen telah mengidentifikasi jawabannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerahkannya. Dia membahas teknik itu beberapa kali lagi dalam benaknya sampai dia yakin tidak ada keraguan bahwa dia telah memilih jawaban yang benar. Ini dia mengunci struk yang menggelegar itu dengan pikirannya. Menurut aturan, kandidat akan gagal setelah 4 pilihan yang salah dan diangkut keluar. Mereka akan diberikan dapat diterima jika mereka memilih jawaban yang tepat dalam 3 percobaan, unggul dalam 2, dan kesempurnaan dalam 1. Tidak satu hari pun berlalu bagi Jiang Chen untuk mencapai jawabannya, yang memang membuat kecepatan yang luar biasa. Jika mereka dapat melihat kinerja kami di dunia luar, apakah kinerja aku akan sedikit di atas? Terlepas dari pemikirannya, dia tidak memperlambat dan mengirimkan jawabannya. Warna biru yang dikenalnya muncul sekali lagi. Jawaban lain yang benar, satu lagi nilai kesempurnaan. Jejak senyum percaya diri muncul di wajah Jiang Chen. 2 usahanya telah berjalan dengan sangat lancar, dan dia sekarang lebih yakin dengan kekuatan dan kemampuannya. Meskipun dia juga menduga bahwa dunia luar akan terkejut dengan hasilnya, dia masih meremehkan keterkejutan mereka. Tidak mungkin, dia melewati obelis kedua. Petik 2, kecepatan ini terlalu menantang surga. Bakat bela diri Pil King Zhen benar-benar menakutkan. Petik 2, tidak heran kalau ketujuh kaisar terpana. Orang harus tahu bahwa selama waktu ini, hanya 3 dari jenius utama telah menyelesaikan obelis pertama, dan itu adalah tugas yang jauh lebih sederhana. Di sini Pil King Zhen dengan kecepatan penuh, sudah melewati obelis kedua. Perbedaan dalam perbandingan itu terlalu besar, dan bahkan 3 pembudidaya teratas di ranking Tuan Muda menderita kehilangan muka yang besar. Merupakan hal yang baik bahwa tidak ada yang tahu skor orang lain selama periode ini, jadi tidak ada risiko mentalitas seseorang terpengaruh. Tetapi begitu tahap ini selesai,
skor mereka semua akan diumumkan secara publik untuk mendorong para jenius untuk berusaha lebih keras dan membangkitkan semangat kompetitif mereka. Daoist Pifao, aku sepenuhnya tunduk padamu. Tuan Muda Zen adalah seorang jenius yang menentang surga dan dia mengalahkan 3 jenius teratas dari ranking Tuan Muda. Dia hanya di alam bijak sekarang. Apa ketinggian yang akan dia capai di dunia Kaisar? Petik 2. Dia benar-benar jenius paling terkemuka dari 3 milenium. Sepertinya surga mendukung Velurium Capital. Keberuntungan kita masih sangat tinggi. Petik 2. Haha, memang. Mengapa jenius yang menentang surga muncul jika bukan karena keberuntungan yang besar? Petik 2. Kaisar Sura adalah yang paling tertekan mendengar semua ini. Muridnya yang sebenarnya, Li Jiancheng, berada di posisi teratas dalam peringkat, tetapi bahkan dia tampak lebih rendah dibandingkan sekarang. Yang paling penting adalah bahwa semakin bagus Pilking Zen tampil, semakin banyak orang akan menyetujui posisinya sebagai Raja Muda Gunung Pifao Suci. Posisi itu akan disemen seiring berjalannya waktu, dan semua orang secara alami akan berasumsi bahwa dia akan mengambil alih menjalankan Velurium Capital juga. Tapi bagaimana dengan Kaisar Sura? Kaisar sangat terpukul. Dia diperiksa di Pilking Zen dan Emperor Pifao. Kaisar Pifao berhutang budi padaku. Aku telah menjadi nomor 2 selama bertahun-tahun dan layak mendapatkan pengakuan atas upaya aku, dan jika tidak, setidaknya untuk pencapaian aku. Mengapa tidak membiarkan aku mewarisi ibu kota? Mengapa membesarkan tuan muda lainnya? Apakah Gunung Merak Suci kamu akan memerintah atas generasi ibu kota dari generasi ke generasi? Mengapa kamu tidak bertanya bagaimana perasaan orang lain tentang itu? Jiang Chen tidak berhenti dan melanjutkan ke obelis ketiga. Kesulitan yang satu ini diangkat sedikit lebih jauh. Di obelis, sebuah gambar 2 ahli saling bertarung ditunjukkan. Pertarungan berlangsung sekitar 1 jam, dan yang satu mengidentifikasi 3 momen ketika satu pihak bisa merebut kemenangan dari yang lain. Selalu ada poin krusial dalam pertarungan, itu hanya masalah melihat siapa yang pertama kali akan menangkap peluang dan menang. Chapter 988. Pembukaan Gunung Emas Magnetik. Obelis ketiga membutuhkan pengetahuan teknis yang tinggi. Sederhananya, itu adalah tes keterampilan observasi. Pihak ketiga akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang pertarungan dan melihat berbagai hal secara lebih rinci. Mereka yang terlibat erat tidak dapat melihat sejelas penonton, adalah ungkapan yang paling menggambarkan situasi. Namun, pertukaran berakhir dalam sepersekian detik. Gagal memahami kerumitan gerakan dalam waktu sesingkat itu adalah normal. Menemukan momen kritis itu relatif mudah, terutama ketika seseorang dapat menonton gambar itu berulang kali dari pandangan pihak ketiga. Namun, menemukan ketiga momen kritis itu berada pada tingkat kesulitan lain. Menemukan yang pertama relatif mudah, tetapi yang kedua 2 kali lebih sulit. Namun menemukan ketiganya, mengalami kesulitan oleh beberapa orang banyak. Mereka yang menggunakan lebih banyak waktu di 2 obelis sebelumnya pasti akan kekurangan waktu di yang ketiga. Ini akan membatasi kinerja mereka sampai batas tertentu. Tes itu tidak terlalu sulit bagi Jiang Chen. Bagaimanapun, kekuatan pengamatannya bahkan lebih kuat dari Kaisar Pifao sendiri. Namun, kekuatannya dibelenggu oleh tingkat kultivasinya sampai batas tertentu. Kali ini, dia tidak lagi terkekang dengan seperti dia bisa mengulang adegan sebanyak yang dia inginkan. Dia hanya bisa memundurkan adegan jika dia gagal memahami sesuatu. 2 kultivator dalam gambar tampaknya kultivator kerajaan tingkat menengah. Pertempuran sebesar ini bukan surga yang menantang bagi seseorang yang berperawakan Jiang Chen. Dia segera memperhatikan momen kritis dalam pandangan pertamanya. Dia menontonnya lagi untuk menemukan yang kedua. Namun, dia gagal memperhatikan yang ketiga bahkan setelah menonton untuk ketiga dan keempat kalinya. Aturan yang ditetapkan dari obelis Velurium sangat ketat. Pasti ada 3 momen kritis jika itu memberi para peserta tugas untuk menemukan 3. Jiang Chen tidak berkecil hati. Dia berhenti menonton gambar dan menutup dalam meditasi. Dia menyimulasikan pertempuran di benaknya dan mengulanginya lagi dan lagi. Dia mulai dengan mempelajari pertempuran dari sudut pandang salah satu pembudidaya. Kemudian, dia beralih ke penggarap lainnya dan melakukan hal yang sama. Dia bisa mendapatkan banyak wawasan dengan sepenuhnya membenamkan dirinya ke dalam pola pikir 2 pembudidaya. 2 hari kemudian, dia akhirnya menemukan momen kritis ketiga setelah memilah-milah setiap detail dan menganalisis semuanya. Cek tes. Momen kritis terakhir disembunyikan dengan sangat baik.
Aku tidak akan pernah menemukannya kecuali aku mengambilnya secara terpisah dan menganalisisnya sedikit demi sedikit. Jiang Chen diam-diam senang bahwa dia telah bersusah payah untuk memilih perkelahian terpisah, dan telah menggunakan metode yang benar untuk dilakukan. Obelisk ketiga sangat sulit. Jika aku butuh 2 hari, maka saudara Ji mungkin akan membutuhkan 6 atau 7 untuk sepenuhnya memahami pertarungan. Aku hanya bisa berdoa agar dia melakukannya dengan baik di 2 obelisk sebelumnya sehingga dia akan memiliki cukup waktu di yang ketiga. Menganalisis pertempuran penuh antara para ahli telah sangat bermanfaat bagi Jiang Chen. Dia tidak hanya mendapatkan wawasan tentang bagaimana pertempuran dilakukan antara kultivator kerajaan. Dia belajar untuk menganalisis pertempuran dengan menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Tidak ada yang lebih menguntungkan daripada pertempuran yang sebenarnya, tapi itu masih pengalaman yang bagus. Dia akan membalikkan jawaban dengan kesadarannya setelah dia menemukan ketiga momen kritis. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Sudah 3 hari sejak dimulainya tes 15 hari ini. Dia khawatir dia akan membawa terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri jika dia menyelesaikan ketiga tes obelisk sekarang. Jiang Chen tidak perlu takut pada seseorang, tetapi pohon yang paling menonjol di hutan lebih mungkin jatuh oleh angin kencang. Dia memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum melanjutkan. 1 hari budidaya di kuadran rahasia ini setara dengan 10 hari di dunia luar. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berkultivasi. Dia mendapatkan banyak wawasan di dao bela diri sejak dia menembus ranah bijak tingkat 8. Dia sekarang lebih dekat ke dunia kaisar daripada sebelumnya. Karena dia berhasil memanggil Lord of the Golden Seal di pertempuran sebelumnya, dia sekarang bisa menambahkan serangan Tuan ke gudang persenjataannya. Tuan itu sangat merusak, itu benar-benar tambahan yang layak untuk kotak kartu truf Jiang Chen. Tuan telah mengungkapkan kekuatan luar biasa dan kekuatan selama pertarungan dengan Gao Zhan, tetapi Jiang Chen tahu bahwa itu belum batas potensinya. Masih ada banyak potensi yang belum dimanfaatkan di Lord of the Golden Seal dan Gunung Emas Magnetik. Jiang Chen menjadikan pemurnian Gunung Emas Magnet sebagai prioritasnya. Dia ingin memahami misteri mendalam di balik kekuatan logam dan atribut logam. Memahami kekuatan asal logam sangat penting baginya. Logam mewakili kekuatan ketajaman dan kehancuran. Isinya kekuatan untuk memotong dan memutuskan segalanya. Lord of the Golden Seal terbuat dari gabungan esensi logam yang kuat. Seluruh keberadaannya saling bertentangan. Ia bergantung pada gunung emas yang magnetis untuk keberadaannya sendiri, namun ia selalu mendambakan kebebasan dan kemerdekaan dari gunung itu. Jiang Chen telah membuat janjinya berjanji bahwa suatu hari dia akan melepaskannya ketika dia akhirnya mendapatkan kemampuan untuk melakukannya. Ada 2 cara bagi Tuan untuk mendapatkan kebebasan. Untuk cara pertama, Tuan harus sepenuhnya memperbaiki gunung emas magnetik dan mencerna komponen-komponennya. Gunung itu kemudian akan bergabung dengannya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Metode lain adalah meminjam kekuatan dari harta atribut atau formasi atribut logam kuat lainnya untuk melepaskannya dari belenggu gunung emas magnetik. Dengan kata lain, Jiang Chen harus meminjam kekuatan luar untuk menghancurkan rantai antara Tuan dan gunung, dan mengambilnya dari gunung, membebaskannya. Tentu saja, Jiang Chen meminta syarat sebelum dia berjanji untuk membantunya. Setelah dibebaskan, ia harus melayani di sisinya selama 10.000 tahun sebagai rasa terima kasih. Dia telah melakukan upaya yang signifikan dan ketekunan yang konstan untuk memperbaiki gunung emas yang magnetis. Jiang Chen terus-menerus mengolah kekuatan magnet dan badai magnet. Itu adalah seni yang dia terus gunakan dalam pertempuran. Kedua kemampuan ini tumbuh seiring dengan tingkat kultivasi Jiang Chen. Dia tidak sering menggunakan monster logam dan Lord of the Golden Seal. Monster dibuat untuk pertempuran kelompok, tetapi Jiang Chen tidak sering mengalami kesempatan untuk memanggil mereka. Sebelumnya, tingkat kultivasinya belum cukup tinggi untuk memanggil Dewa Segel Emas. Tidak ada banyak alasan untuk memanggilnya dengan paksa, hanya untuk mengetahui bahwa itu hanya mencapai tingkat pencerahan yang rendah. Jiang Chen juga berusaha keras untuk memperbaiki mata emas jahat. Itu benar-benar seni yang menantang surga. Sayangnya, dia belum bisa memanfaatkan potensi penuhnya. Setelah Evil Golden Eye disempurnakan hingga batasnya, aku dapat menembus kesadaran seseorang bahkan jika matanya tertutup. Hanya perlu sekilas pandang untuk membatu pikiran dan tubuh seseorang. Saat ini, aku bahkan tidak bisa menyerang pikiran seseorang tanpa kontak mata langsung. Pada akhir hari,
kekuatan sejati seni masih dibatasi oleh tingkat kultivasi aku. Aku harus mencapai wilayah kaisar besar agar mata dapat mencapai potensi yang menerornya. Memurnikan mata emas jahat bukan pekerjaan semalaman. Orang perlu secara bertahap memperbaiki dan meningkatkan seni. Selain itu, seseorang juga harus memastikan kompatibilitas penuh dengan kemampuan fisik dan kekuatan sadar seseorang. Tingkat kesadaran Jiang Chen saat ini bisa langsung membunuh mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya. Orang-orang jenius dari tingkat kultivasi yang sama bisa langsung dibunuh juga jika mereka tidak berhati-hati. Bahkan, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat menemukan diri mereka membatu oleh Evil Golden Eye jika mereka lengah. Namun, keefektifan mata emas jahat sangat berkurang terhadap para penanam dengan kesadaran yang kuat dan para jenius yang mengolah teknik mata. Aku kira aku masih perlu meningkatkan level kultivasi aku sehingga aku bisa meningkatkan level kesadaran dan kekuatan penetrasinya. Mungkin aku bisa memasangkan Evil Golden Eye dengan gambar tulang belakang untuk meningkatkan efeknya. The Evil Golden Eye adalah seni yang bekerja paling baik melawan lawan yang didominasi dari semua sisi. Efek dari teknik mata sangat berkurang ketika berhadapan dengan teknik mata yang lain. Namun, jika serangan gambar atau teknik yang kuat digunakan bersama-sama dengan teknik mata, itu akan sangat meningkatkan potensinya. Tidak ada batasan untuk penyempurnaan teknik mata. Seni teknik mata sedalam samudera. Teknik mata yang kuat tidak hanya menangani serangan fisik atau mental. Ini juga dapat digunakan untuk membaca pikiran lawan dan mendengar pikiran terdalam dan tergelap mereka. Seseorang dapat mengetahui apakah lawannya berbohong, memiliki niat jahat, mengucapkan kata-kata kosong, menanggung dendam tersembunyi, atau menyembunyikan identitas sejati. Seseorang bahkan dapat membuka tabir identitas sebenarnya dari seseorang yang dirusak oleh kejahatan. Semua kebenaran terungkap di bawah teknik mata yang kuat. Penggarap teknik mata adalah individu-individu yang terkenal dalam kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh kekuatan mereka. Teknik mata selalu berubah. Orang-orang sering heran dengan banyaknya variasi dalam trik dan serangan mereka. Tentu saja, mereka tidak mendapatkan kemampuan mereka yang terus berubah hanya dalam satu malam. Evil Golden Eye memiliki potensi besar ketika digunakan bersama dengan gunung emas magnetik. Dia benar-benar akan menggunakan kesempatan langka ini untuk meningkatkan budidaya teknik matanya sendiri. Mata dewa sudah mulai bergabung dengan Evil Golden Eye. Ini sangat meningkatkan teknik matanya. Sebenarnya ada seni lain yang belum digali Jiang Chen, Magnetic Dao Armor. Seperti namanya, itu adalah seni magnetik yang melindungi tubuh dengan baju besi magnet yang kuat. Armor magnetik ini bisa menangkis serangan kuat dari berbagai kekuatan. Armor Dao magnetik tidak terlalu berguna baginya karena dia sudah mengembangkan 9 transformasi iblis dan dewa, dan memiliki tubuh emas iblis dan dewa. Apalagi, dia sudah bisa memanipulasi energi magnet sesuka hati. Namun, itu adalah cara terbaik untuk melindungi sekelompok kawan dalam pertempuran kelompok. Armor hanya bisa bertahan selama 1 jam. Itu kira-kira sama efektifnya dengan jimat defensif. Jimat defensif Imperial Advent yang dia gunakan terakhir kali juga bertahan sekitar jumlah waktu itu. Chapter 989. 6 Istana Warisan. Jiang Chen menyerahkan jawabannya pada hari ke-15 dan berhasil lulus ujian. Dia adalah yang tercepat di antara para bangsawan muda dalam tes obelis pertama dan kedua. Dunia luar telah menunggu untuk mengantisipasi pencapaian berikutnya. Sayangnya, butuh waktu hingga hari ke-15 untuk lulus tes ketiga. Ini sangat mengurangi antusiasme penonton. Tampaknya Tuan Muda Zen masih dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Kemampuan pengamatannya tidak sesuai dengan uji analitis. Petik 2. Itu yang diharapkan kan? Bagaimana para jenius lainnya bisa bersaing jika dia unggul dalam segala hal? Petik 2. Kaisar Pivot tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampaknya tidak terganggu oleh hasilnya. Bahkan, dia curiga bahwa Jiang Chen telah mengambil waktu yang lama dengan sengaja. Tentu saja, tidak ada yang bisa benar-benar tahu karena Jiang Chen belum muncul. 3 tes obelis hanyalah tes pendahuluan, tetapi beberapa sudah dihilangkan pada tahap ini. 6 pembudidaya dari ranking Tuan Muda gagal lulus tes dalam waktu setengah bulan dan diberi sepatu bot. Jisan juga menunjukkan beberapa potensi. Hanya butuh 13 hari baginya untuk menyelesaikan ketiga tes obelis. Dia berada di peringkat 12 di antara para jenius yang masuk ke kuadran rahasia,
sedangkan peringkat Jiang Chen bukan cerminan sejati dari kemampuannya. Sebuah suara terdengar di telinga para jenius yang telah melewati 3 tes Velurium Obelis. Calon sekarang dapat memilih untuk melanjutkan atau menyerah tantangan. Jika menyerah, kamu diizinkan berkultivasi dengan tenang sampai batas waktu kamu habis. Jika kamu melanjutkan, kamu diberi kesempatan untuk meningkatkan batas waktu di pagoda. Kamu akan diberi bulan tambahan jika kamu lulus tes Obelis keempat dalam 15 hari. Tambahan 3 bulan diberikan jika kamu lulus tes kelima, 6 bulan jika kamu lulus tes ke-6, 1 tahun jika kamu lulus tes ke-7, dan 2 tahun jika kamu lulus tes ke-8. Namun, jika kamu berhasil lulus tes Obelis ke-9, kamu akan diberi kesempatan untuk memasuki 6 istana warisan bersamaan dengan 2 tahun lagi di pagoda. 6 istana warisan adalah inti vital dari pagoda utama Velurium. Jika seorang jenius mewarisi warisan di dalam istana, kemampuannya akan dikenali oleh pagoda, membuatnya menjadi penguasa pagoda berikutnya. Ada 3 alam rahasia di dalam pagoda Velurium, tetapi ranah warisan adalah yang paling vital bagi pagoda. Six Palaces of Heritage berisi warisan inti dari dunia rahasia. Petik 2. 6 istana warisan. Hati semua orang yang hadir mulai berdebar, termasuk Jiang Chen. Kaisar Pivot telah memberitahunya tentang sifat pagoda yang seperti gua. Itu adalah kuadran besar yang penuh dengan rahasia yang tak terduga. Bahkan orang dahulu belum pernah menjelajahi pagoda secara penuh. Tidak ada yang benar-benar mengerti pagoda Velurium. Bahkan legenda besar seperti Kaisar Pivot tidak mampu menaklukkan pagoda di masa mudanya. Ini adalah bukti dari kekuatan dan misteriusnya. Beberapa dari kamu mungkin ingin tahu tentang 6 istana warisan. Terus terang, itu tidak muncul di setiap pertemuan pagoda Velurium. Itu hanya muncul ketika pagoda merasakan perubahan besar nasib langit dan bumi. Itu hanya muncul 3 kali sepanjang sejarah pagoda. Petik 2. Ini menggelitik keingintahuan Jiang Chen. Bagaimana suara itu tahu bahwa ini adalah penampilan ketiga dari 6 istana warisan, karena suara itu jelas telah diterapkan sejak pagoda kuno pertama kali dibangun. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami alasannya. Pagoda dirancang sedemikian rupa sehingga setiap langkah dan setiap detail secara otomatis dikontrol oleh formasi. Jiang Chen kagum begitu dia menyadari hal ini. Sungguh formasi yang mengerikan. Jumlah detail menit dalam formasi ini benar-benar tak terbayangkan. Jiang Chen tidak terbiasa dengan formasi. Dia menjadi cukup mahir dalam seni formasi setelah dia mewarisi warisan sekte kuno Crimson Heavens. Ini adalah alasan yang tepat mengapa dia tahu betapa sulitnya menyadari setiap detail yang ditemukan dalam pagoda. Leluhur yang membangun pagoda Velurium pastilah makhluk yang luar biasa. Kultivator Empyrean biasa tidak akan pernah bisa membangun kuadran ajaib seperti itu. Jiang Chen bahkan curiga bahwa nenek moyang kuadran ini memiliki kultivasi di luar dari kerajaan Empyrean. Tapi ini hanyalah dugaan. Ingat, kamu harus menaklukkan ke-9 tes Obelis untuk memasuki 6 istana warisan. Tes harus dilakukan secara berurutan. Kamu tidak diizinkan melewati salah satu tes. Jika kamu berhasil memasuki 6 istana warisan, kamu akan memperoleh kesempatan yang tidak akan pernah diterima orang lain, tiket masuk kedua ke pagoda Velurium. Setelah kamu memasuki istana pertama, kamu akan diberikan izin masuk kedua ke pagoda, bahkan jika kamu gagal dalam ujian istana pertama. Kamu juga akan diberikan 1 tiket masuk lagi dengan setiap istana berikutnya yang kamu masukkan. Setelah kamu memasuki istana ke-6, kamu akan diberikan 3 penerimaan lagi. Jangan berpikir bahwa ini tidak masuk akal. Mereka yang menemukan jalan mereka ke 6 istana warisan semuanya akan dilihat sebagai penguasa masa depan Velurium Capital. Orang-orang jenius seperti ini hanya akan terlihat sekali dalam setiap 30 hingga 50 ribu tahun. Wajar jika mereka akan diberikan beberapa izin lagi ke pagoda. Suara itu terus berbicara dengan acuh tak acuh. 6 istana warisan telah muncul untuk ketiga kalinya karena telah merasakan perubahan besar di langit dan bumi. Ada seseorang di antara kamu dengan takdir yang besar di depan. Bisa jadi 1 orang, bisa 2 orang, atau bahkan bisa sekelompok orang. Para jenius terperangah. Kesempatan kedua untuk memasuki pagoda Velurium. Lebih banyak tiket masuk untuk setiap istana berikutnya yang dimasukkan. Dan 3 ketika seseorang mencapai istana ke-6. Ini membalikkan semua yang mereka ketahui tentang pagoda Velurium. Ini adalah informasi yang bahkan 7 kaisar agung tidak sadari.
Bukankah dia mengatakan bahwa 6 istana warisan telah muncul 3 kali dalam sejarah? Mengapa informasi ini tidak diturunkan dari generasi ke generasi? Jika kamu menemukan ini aneh, itu karena semua informasi dari 6 istana warisan dirahasiakan. Jika kamu gagal memenuhi syarat untuk masuk ke istana, semua kenangan akan terhapus dari pikiran kamu ketika kamu pergi. Inilah sebabnya mengapa informasi mengenai istana tidak pernah terungkap. Suara itu dengan cepat menjawab pertanyaan dalam pikiran semua orang. Jiang Chen masih kehilangan kata-kata. Orang yang merancang pagoda Velurium telah melakukannya dengan sangat hati-hati. Semuanya dihitung. Tidak ada detail yang dibiarkan. Baiklah, sekarang kamu bisa memilih. Waktu tambahan yang diberikan sebagai hadiah untuk menghadapi tantangan Velurium Obelisk mungkin tampak sangat menggoda, tetapi harap diingat bahwa kamu akan dikeluarkan dari kuadran jika kamu gagal dalam salah satu tes. Juga, semua ingatan tentang 6 istana warisan akan dihapus dari benakmu. Petik 2. Banyak yang dilema. Apakah mereka akan melanjutkan tantangan? Atau apakah mereka akan mengambil jalan yang aman dan berkultivasi sampai batas waktu habis? Jiang Chen tidak perlu memikirkan keputusan seperti itu. Tantangannya jauh lebih menarik baginya daripada hal lainnya. Dia dipenuhi dengan antusiasme. Dia merasa terdorong untuk menjelajahi seluruh pagoda. Dia tidak memiliki informasi yang cukup tentang benua Divine Abyss untuk menghubungkannya dengan dunia dari kehidupan sebelumnya. Tidak ada petunjuk. Jelas bahwa pagoda itu bukan bidang rahasia umum. Dia yakin bahwa ini adalah kesempatannya. Mungkin, pagoda memiliki jejak rahasia kuno yang bisa aku gunakan sebagai petunjuk. Dia tegas. Ia harus melanjutkan dengan tes Obelisk. Saudaraku, akankah kamu mengambil tantangan Obelisk keempat? Jisan memperhatikan bahwa Jiang Chen sedang berjalan menuju Obelisk keempat. Jiang Chen mengangguk. Kakak Ji, bagaimana denganmu? Jisan menggertakkan giginya. Aku akan bertaruh juga. Tes Obelisk tidak diragukan lagi akan sama bermanfaatnya dengan kultivasi damai. Aku akan dikeluarkan dari kuadran jika aku gagal, tetapi hadiah yang kaya selalu datang dengan bahaya yang sama. Bagaimana aku bisa mengharapkan imbalan besar tanpa terlebih dahulu mengambil risiko besar? Jiang Chen menyukai semangat juang Jisan. Sikap yang berani diperlukan untuk berjalan di jalur bela diri Dao. Jisan sekarang memandang ke Jiang Chen untuk semua saran dan pendapat. Dia bisa menyaring darah naga sejati bahkan jika dia dikeluarkan dari pagoda Velurium. Namun, memasuki pagoda utama adalah peristiwa sekali seumur hidup. Dia memiliki beberapa ambisi untuk 6 istana warisan, tetapi dia tidak terlalu berharap bahwa entah bagaimana dia bisa membuatnya menjadi istana. Tetapi meskipun dia tahu bahwa peluangnya tidak terlalu tinggi, nyala api kecil dan gelisah sudah mulai membara dalam dirinya. Dia juga merasakan beberapa antisipasi untuk apa yang akan terjadi ketika dia melihat Jiang Chen. Dia yakin bahwa 6 istana warisan hanya muncul karena Jiang Chen. Itu hanya dugaan karena dia tidak punya bukti, tapi dia percaya apa yang dikatakan instingnya kepadanya. Jika seseorang bersikeras bahwa dia memberikan alasan, itu karena banyak tindakan menentang surga yang telah dicapai Jiang Chen. Pil Pinecrane, pil panjang umur, kekalahan pil Virecity, pangkatnya dalam pertempuran pagoda, dan darah naga sejati. Melihat kembali peristiwa ini, Jisan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Jiang Chen adalah pembawa takdir yang hebat. Saudaranya adalah seorang jenius yang akan selalu dia hormati. Chapter 990. Menerobos dengan paksa, meninggalkan orang lain di debu. Kepribadian para bangsawan muda mulai muncul sekarang karena mereka dipaksa untuk membuat pilihan. Mereka yang bijaksana dan berhati-hati memilih untuk menyerah. Mereka akan tinggal dan berkultivasi. Mereka yang berfokus pada peningkatan terus melangkah maju. Mayoritas memilih untuk melanjutkan, termasuk yang berada di bawah peringkat. Hampir semua orang di peringkat atas memilih untuk melanjutkan juga. Mereka jelas-jelas tertarik oleh 6 istana warisan. Mengapa para jenius dari ranking Tuan Muda berpikir bahwa mereka lebih rendah daripada yang lain? 10 teratas adalah pendukung terbesar dari pola pikir ini. Mereka semua percaya bahwa mereka disukai oleh para dewa, dan bahwa potensi mereka tidak terbatas. Yang mereka tahu, mereka mungkin jenius yang ditakdirkan. Di dunia bela diri Dao, tidak ada seorang jenius tunggal yang kurang percaya diri. Selain itu, ada semua jenis pertemuan kebetulan, jadi orang tidak akan pernah tahu apakah mereka akhirnya akan tertawa terakhir. Head start bukan segalanya. Lagi pula,
Pada akhirnya kura-kura yang memenangkan perlombaan. Tidak masalah jika mereka gagal masuk 3 besar atau bahkan 5 peringkat teratas. Sepanjang sejarah benua Divine Abyss, ada banyak jenius top yang tidak bernama pada awalnya. Mereka hanya memperoleh kesuksesan di bagian akhir kehidupan mereka. Sangat sedikit jenius yang melakukan perjalanan yang mulus ke puncak. Karena itu, mereka tidak terlalu terganggu dengan peringkat rendah mereka. Keyakinan mereka tetap tinggi. Jiang Chen dan Jisan berjalan melalui Velurium Square yang terbuka lebar dan menuju ke obelis keempat. Mereka menemukan tempat yang tidak mencolok dan duduk. Para jenius lainnya perlahan-lahan menuju tempat yang mereka pilih sendiri. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Jenius di bawah obelis keempat, aku harus memuji kamu karena mengambil pilihan cerdas. Namun, ini adalah keputusan di mana risiko dan peluang tinggal. Beberapa dari kamu akan didiskualifikasi pada hari ke-15, tetapi ada juga yang berhasil. Ingat, kamu tidak diperbolehkan bertukar informasi melalui kesadaran, suara, atau cara lainnya. Kamu harus mengandalkan bakat dan kebijaksanaan kamu sendiri. Curang akan dikeluarkan dari tempat itu segera. Petik 2. Para jenius dari faksi yang sama yang berencana bekerja sama tersenyum kecut. Pagoda Velurium sangat ketat dan teliti. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menipu. Jiang Chen tidak terlalu terkejut. Jika menyontek diperbolehkan, hanya satu orang yang perlu memahami ujian agar semua lulus. Tes akan kehilangan artinya. Dia melemparkan Jisan sekilas dorongan, dan mulai fokus pada persiapannya sendiri. Dengan pemahamannya dari tes obelis sebelumnya, bahkan jika kesulitannya meningkat, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan yang keempat. Dia menahan napas dan berkonsentrasi dalam sambil menunggu gambar keempat muncul. Tempat itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Semua orang sadar diri dan tidak melakukan apapun untuk merusak atmosfer, atau memecah keheningan dan mengganggu konsentrasi semua orang. Mereka tidak akan dikeluarkan dari istana jika mereka membuat keributan, tetapi mereka pasti akan tenggelam oleh ludah orang lain. Melakukan hal itu tidak akan membawa manfaat bagi mereka. Mereka harus fokus pada gambar saja. Kali ini, formasi muncul. Untuk lebih spesifik, itu adalah formasi perangkap. Saat ini, kamu terjebak dalam formasi di depan matamu, dan kamu harus menguraikannya dalam kesadaranmu. Melakukannya dalam 15 hari adalah bukti bahwa kamu telah memahami obelis keempat. Petik 2. Menguraikan formasi bukanlah pemandangan yang langka. Namun formasi itu sendiri, adalah membuat kepala atau ekornya adalah kesulitan terbesar bagi semua orang. Jiang Chen tetap tenang karena dia sudah cukup mahir dengan seni ini. Dia belum pernah melihat yang persis ini di The Heart of Formations, tetapi formasi sering berbagi yayasan yang sama dan misteri yang mendalam. Dia mampu memotong tepat ke jantung dari semua itu dengan menggabungkan pengetahuannya tentang formasi dari kehidupan sebelumnya dan pengetahuan dari buku tebal itu. Membaca, menganalisis, dan menguraikan formasi adalah seperangkat keterampilan yang sangat spesifik. Tentu saja, jika seseorang cukup kuat, seseorang dapat menggunakan kekuatan kasar atau semacam surga yang menentang harta karun untuk menerobos jalan seseorang melalui formasi. Tapi kali ini, tugasnya adalah menguraikan formasi dalam kesadaran mereka. Ini berarti bahwa mereka harus sepenuhnya memahami formasi dan mengidentifikasi cara yang benar untuk menguraikannya. Tes ini menilai fondasi pengetahuan dan pemahaman formasi mereka. Seorang jenius sejati perlu memiliki kemampuan untuk menangani semua jenis situasi dan masalah yang tidak terduga. Terjebak dalam formasi adalah sesuatu yang pada akhirnya akan mereka hadapi dalam perjalanan ke puncak. Tidak mungkin seorang kultivator bisa mencapai puncak sementara benar-benar tidak tahu tentang mereka. Tidak ada yang kebal terhadap formasi di jalur bela diri Dao. Jiang Chen mengamati formasi dengan cermat dan perlahan mendekonstruksi di dalam benaknya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendapatkan petunjuk. Formasi itu sebenarnya jauh lebih sederhana daripada yang terlihat. Itu kemungkinan formasi peringkat bumi. Itu dimaksudkan untuk digunakan melawan jenius kaisar dan tidak benar-benar menimbulkan bahaya karena hanya dimaksudkan untuk digunakan sebagai ujian. Jiang Chen selesai mempelajari formasi dalam waktu 2 jam dan mulai menguraikannya. Dia mampu menemukan jawaban yang sempurna setelah serangkaian dugaan di kepalanya. Kali ini, dia tidak memilih untuk menyembunyikan kemampuannya. Dia menyerahkan jawabannya dengan pikirannya. Keberhasilan. Kamu yang pertama menguraikan formasi. Obelis telah berubah menjadi Shan lagi. Nomor 8 telah lulus tes.
Kamu boleh pergi dulu. Obelis menunjuk nomornya dan menyuruhnya keluar. Jiang Chen segera berdiri tanpa pretensi. Dia melirik Jisan dan memberinya dorongan sebelum dia pergi. Tindakannya menyebabkan keributan. Bahkan belum 6 jam, kan? Dia mampu memahami obelis keempat dalam waktu sesingkat itu. Pernahkah dia melihat yang ini sebelumnya? Banyak yang merasa ini sulit diterima. Bahkan jenius top dipengaruhi oleh berapa lama Jiang Chen telah mengambil untuk memahami obelis keempat. Riak muncul di hati Dao mereka. Namun, Jisan hanya merasakan semangat ketika melihat Jiang Chen mendominasi ujian. Tampilan hangat dari saudaranya hanya memberinya kepercayaan lebih. Sementara beberapa senang dan yang lain resah, para raja muda dengan cepat menekan keributan di dalam hati mereka dan terus mempelajari formasi. Tentunya tidak, dia sudah memegang obelis keempat. Nomor 8, Tuan Muda Zen lagi. Petik 2, ini baru 6 jam, bisakah ini menjadi kebetulan lain? Daoist Pifao, Secret Pifao Mountain, kamu benar-benar telah mengambil monster. Ketujuh kaisar itu terkagum-kagum oleh surga yang menentang kecepatan Jiang Chen. Kaisar Pifao tersenyum masam, jangan menatapku seperti itu. Dia harus menyelesaikan pertanyaan yang serupa dengan yang ada di obelis keempat sebelumnya. Kalau tidak mungkin dia akan menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Petik 2, itu adalah satu-satunya penjelasan logis untuk situasi ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang lain memilih untuk tidak mempercayainya. Namun, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka percaya setiap kata. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya jawaban logis untuk ini. Bahkan jika dia jauh lebih berbakat daripada yang lain, seharusnya tidak ada perbedaan besar di antara mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah penguasa muda Velurium Capital. Mereka adalah beberapa jenius paling berbakat di seluruh 8 daerah atas. Akankah Tuan Muda Zen menantang obelis kelima? Jika ingatan aku benar, kamu akan diberikan 3 bulan lagi jika kamu mengalahkan obelis kelima. Petik 2, dia akan mendapat setengah tahun jika dia mengalahkan obelis ke-6 juga. Aku ingat ada 9 obelis total. Jika dia menangkap mereka semua, dia akan mendapatkan 6 hingga 7 tahun lagi. Jika kamu menambahkan dalam 2 tahun ia semula diberikan, tidakkah ia akan berada di sana selama hampir 10 tahun? Memahami obelis ke-9 lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang terjauh yang pernah ada dalam beberapa ribu tahun terakhir adalah obelis ke-8. Petik 2, dan dia gagal di yang ke-8 juga. Itu lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Petik 2, bukankah Taoist Pifao berhasil mencapai obelis ke-7 dan merupakan cara rambut dari memahaminya sepenuhnya? Kerumunan berbalik dengan ekspresi penasaran. Kaisar tertawa lembut. Memang benar demikian. Aku masih muda dan penuh semangat saat itu. Aku mencoba melakukan segalanya dalam satu langkah, gagal menyadari pentingnya berjalan sendiri. Jika aku sedikit mondar-mandir, aku mungkin akan sampai di obelis ke-8. Sangat disayangkan bahwa kita hanya mendapatkan satu kesempatan untuk itu. Petik 2, Kaisar sudah tahu ini, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Lagi pula, kaisar-kaisar lain bahkan belum melangkah sejauh yang dia miliki. Kaisar Sura dan Kaisar Petalplak telah maju paling jauh di antara 6 kaisar lainnya. Mereka mampu mencapai obelis ke-6, tetapi pada akhirnya gagal memahaminya. Ngomong-ngomong, seberapa jauh menurutmu Tuan Muda Zen akan pergi? Tiba-tiba Kaisar Mountain Trush bertanya. Ini menarik perhatian semua orang. Daoist Pifao, karena dia adalah pewaris Secret Pifao Mountain, seberapa jauh menurutmu dia akan pergi? Tanya Kaisar Fasea. Kaisar Pifao tersenyum sebagai tanggapan. Sulit untuk dikatakan. Itu tergantung pada seberapa baik dia bisa mengatur kecepatan dirinya sendiri. Dia telah berhasil melewati obelis ke-4, dan melakukannya dengan lebih mudah daripada kita semua. Ini adalah bukti bahwa ia memiliki potensi untuk mencapai obelis ke-7, atau bahkan yang ke-8. Tetapi untuk sampai ke titik itu, ia harus mengatur kecepatan dengan baik dan mempertimbangkan banyak variabel lain. Petik 2,